Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama batu yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Gadang 3, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf, yang kami hormati Pak Beni selaku pemateri PKG PJOK Kota Malang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya sehingga kita semuanya masih bisa berkumpul dalam kegiatan seminar PKG, rencana tindak lanjut ya, PKG PJOK yang akan disampaikan oleh Pak Beni dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita semuanya masih dituntun beliau menuju jalan yang terang benderang, yakni yakinul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang telah teragenda. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang telah berlangsung. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh kepala sekolah. Acara yang ketiga penyampaian materi oleh Pak Beni. Acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup beserta doa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa dengan harapan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Yang beragama selain Islam, kami persilahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Al-hadiniyah likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Esti Rahayu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan staf SDN Gadang 3 serta Pak Beni sebagai narasumber nanti pada kegiatan lomba yang akan diadakan di SDN Gadang 3 sebagai pelaksana tugas PPG PJOK Angkatan Kedua. Puji syukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali bersama untuk melakukan sebuah diskusi nantinya yang akan disampaikan oleh Pak Beni sebagai guru PJOK yang bertugas di SDN Gadang 3 sebagai program lanjutan pada kegiatan PPG di Angkatan Kedua kelas 12. Mungkin dengan diskusi hari ini kita nanti sama-sama untuk merencanakan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam minggu ini bersama anak-anak dan tim kita. Nanti jenis lomba yang akan diberikan kita sama-sama berdiskusi kira-kira standarnya itu sesuai tidak dengan kemampuan atau sesuai dengan tema yang ada di kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekolah dasar SDN Gadang 3. Semoga kegiatan pada pagi hari ini, diskusi kita pada pagi hari ini bisa membuahkan hasil dan dapat terlaksana dengan baik. Karena pendidikan saat ini adalah pendidikan yang harus tersenter kepada anak didik kita. Saya melihat anak didik kita dalam bimbingan oleh Pak Beni sudah terlihat nyata bahwa kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan dengan maksimal dengan bimbingan langsung kepada anak didik kita, yaitu peserta didik, terutama yang sudah di kelas 4, 5, dan 6. Mungkin untuk kegiatan kali ini kita dapat berdiskusi lebih lanjut untuk apakah dan harus bagaimana
rencana dan strategi yang akan disampaikan nanti oleh Pak Beni perlu masukan dan dukungan seluruhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita bersama-sama membahas bersama tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Esti selaku Kepala Sekolah SDN Gadang 3. Selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Beni. Kepadanya mohon berkenan dan persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf kami mengganggu waktunya sebentar. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Esti Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SD Gadang 3. Saya di sini sebagai tugas sharing, sebagai tugas saya PKG PJOK, yaitu memenuhi rencana tindak lanjut setelah melakukan pembelajaran. Kemudian untuk itu dilakukan rencana tindak lanjut harus memuat beberapa komponen terkait komunitas belajar kita, khususnya di SD Gadang 3 yang sudah terbentuk di dalam PMM. Kemudian dari tujuan kombel tersebut adalah untuk memberikan wadah untuk kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, di sini program kegiatan, di sini saya mengambil judul yaitu MPBV Gati. Apa itu MPBV? MPBV adalah modifikasi permainan bola voli. Kenapa saya mengangkat permainan bola voli? Karena di sini saya lihat anak-anak itu sangat antusiasme, terutama dengan permainan bola voli. Namun saya perhatikan anak-anak masih belum mampu melakukan seperti peraturan-peraturan yang sesungguhnya, misalkan seperti serve, passing. Maka dari itu kami memodifikasi supaya permainan tersebut mudah dilakukan oleh peserta didik kita. Latar belakang pembelajaran pada saat ini harus berpusat pada peserta didik. Keterlibatan peserta didik sangat diperlukan dalam aktivitas belajar mengajar. Kegiatan yang dilakukan di SD Gadang 3 saat ini masih banyak yang berbasis akademik, sehingga membuat peserta masih belum maksimal dalam mengembangkan pengelolaan manajemen diri. Jadi dari model ini Bapak Ibu, ini namanya SEM, Sport Education Model. Jadi tujuannya adalah anak-anak nantinya itu belajar apa ya? Semacam memanajemen, membuat sebuah pertandingan dengan membentuk panitia sendiri, kemudian menjadi wasit, bagaimana cara menjadi wasit ketika nanti mengambil sebuah keputusan di lapangan, kemudian menjadi ketua pertandingannya seperti apa, kemudian jadi skor setnya seperti apa, begitu. Kemudian guru mengajukan suatu rencana program kepada kepala sekolah, serta meminta pertimbangan dari guru sejawat untuk membuat suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan manajemen.
peserta didik yang nantinya membawa efek positif ke depannya. Kepala sekolah, guru, dan perwakilan peserta didik berdiskusi terkait rencana kegiatan yang dilakukan, yang digunakan oleh guru PJOK untuk menerapkan model yang tepat untuk membuat sebuah kegiatan yang diberi nama MPBV Gati atau modifikasi permainan bola voli. Namun berdasarkan hasil diskusi terdapat beberapa hambatan, yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan dan kondisi yang kurang maksimal. Visi dan tujuan peserta didik memiliki rasa sportivitas dan tanggung jawab serta berprestasi. Jadi di sini nanti anak-anak tidak hanya tentang bertanding, tapi bagaimana caranya menghargai lawan, sebuah lawan, ya. Sportivitas, saling menghargai, dan nanti endingnya adalah prestasi. Kemudian tujuannya adalah menumbuhkan rasa mandiri, peduli, berani untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menciptakan interaksi kelas yang positif, aktif, komunikatif, dan bijaksana, serta mempererat persaudaraan antar peserta didik. Bapak Ibu, tahapan pelaksanaan program ini mempunyai 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah persiapan. Persiapan melakukan diskusi dengan wali kelas serta perwakilan kelas masing-masing. Tahap yang kedua yaitu guru mapel PJOK melakukan rapat koordinasi dengan wali kelas dan kepala sekolah terkait hasil diskusi dengan perwakilan kelas tersebut. Kemudian tahap yang ketiga, setiap kelas mengirimkan perwakilan untuk melakukan musyawarah dengan guru kelas dan guru PJOK untuk menyusun kegiatan yang akan nanti laksanakan. Kemudian tahap keempat adalah pelaksanaan. Kesepakatan pelaksanaan kegiatan MPBV Gati, yaitu tanggal 25 November yang akan nanti dilaksanakan pada hari Senin, Bapak Ibu. Kemudian struktur dan mitra program MPBV. Yang pertama, program ini melibatkan murid kelas 4, 5, dan 6. Jadi fase B dan C, Bapak Ibu, karena ini lebih ke permainan yang permainan bola besar, bukan permainan tradisional. Mungkin kalau misalkan memakai permainan tradisional, mungkin saya bisa melibatkan kelas kecil. Program ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 mulai jam 8 sampai jam 12. Pelaksanaan dilakukan di lapangan SD Gadang 3. Kegiatan yang dilakukan antara lain pertandingan bola voli. Peranan guru dan wali kelas dalam kegiatan ini adalah sebagai mitra, bertindak menjadi pendamping atau pengawas siswa-siswi pada saat nanti pelaksanaan. Jadi mengawasi Bapak Ibu. Kemudian sumber daya program. Pertama, memangku kepentingan kepala sekolah. Jadi nantinya yang bertanggung jawab di sini pada pelaksanaan adalah Ibu Kepala Sekolah. Kemudian guru dan tenaga kependidikan yang jumlahnya 16 orang kurang lebih. Kemudian 90 murid dari 3 kelas. Dari kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan lapangan, bola voli, net, peluit, sound system sebagai pengarah suara, kemudian kamera, elektronik, dan HP atau HP. Kemudian anggaran disediakan oleh sekolah ada kurang lebihnya 500.000.
rencana evaluasi. Sekolah melakukan evaluasi dan refleksi terhadap program yang telah dilaksanakan nantinya. Evaluasi terhadap program ini dilakukan oleh guru PJOK, wali kelas, dan kepala sekolah. Evaluasi meliputi tingkat kapasitas, tingkat partisipasi aktif, efektivitas, dan keberhasilan program ini. Peserta didik melakukan evaluasi dengan bertanya kepada perwakilan kelas tentang kritik dan saran mereka saat melakukan program ini. Jadi anak-anak nanti setelah kegiatan ini, jadi saling evaluasi apa yang kurang, mungkin kemarin menjadi panitianya harus bergantian, tidak hanya menonton di kelas 5 atau kelas 6. Mungkin untuk kedepannya lebih terlibat kelas 4 juga, begitu. Jadi tidak hanya menonton kelas 5 dan kelas 6. Sehingga kelas 4 tidak hanya menjadi peserta saja. Tantangan kedepannya, program perlu ditambahkan cabang olahraga yang lainnya. Tingkat partisipasi guru atau tenaga pendidik dan peserta didik lebih dari 95%. Waktu penyusunan program yang terlalu singkat, sehingga mungkin kurang maksimal. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Beni selaku pemateri pada pagi hari ini. Dan selanjutnya ya ini adalah tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk memberikan pertanyaan sekilas tentang apa yang sudah disampaikan Pak Beni. Mungkin kurang jelas atau mungkin perlu kita ulas, monggo kami persilahkan. Jangan lupa disebutkan nama, monggo. Terima kasih. Saya Bu Nelly dari guru kelas 1. Yang mau saya tanyakan adalah, ini tadi kan judulnya MPBV, modifikasi permainan bola voli. Yang mau saya tanyakan, modifikasinya yang bagaimana ya Pak? Karena kalau bola voli seperti biasanya itu kan ya servis namanya itu. Oh server ya? Maaf ya, karena saya guru kelas bukan di bidang saya ya. Jadi ada salah kata, mohon maaf ya. Servis betul. Ya biasanya kan tangan menggenggam tangan, dipukul. Nah ini karena modifikasi kan berarti ada perubahan. Pastinya lebih seru ya. Nah itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Bu Nelly. Jadi modifikasi tadi seperti ini. Kalau peraturan awalnya bakunya adalah permulaan permainan adalah pakai servis, dipukul. Namun dengan dimodifikasi itu tidak usah dipukul Bapak Ibu. Jadi dilempar saja untuk memudahkan sebuah permainan. Intinya bola, bagaimana caranya bola itu melintasi net dan jatuh di area permainan lawan. Kemudian yang kedua adalah kalau saya perhatikan pada saat anak-anak bermain volley itu tidak bisa passing, bukan tidak bisa ya, belum mampu melakukan passing yang sempurna. Pada akhirnya saya memodifikasi bagaimana caranya anak bisa berani dulu, yaitu bukan passing tapi menangkap bola. Intinya bola itu tidak jatuh di areanya, jadi dilempar permulaannya, kemudian ditangkap, kemudian dilempar sampai 3 kali, kemudian dikembalikan ke area lawan, begitu. Oke. Berarti ini sebenarnya menarik siswa dulu ya supaya tidak takut dengan bola ya. Nah, karena ini intinya lempar-lemparan kan Pak ya. Dan nanti pasti kalau ini permainan kan ada yang namanya kalah dan menang. Menghitungnya bagaimana Pak?
Untuk skor itu sama dengan peraturan yang baku. Cuman yang dimodifikasi adalah permainannya saja. Begitu. Jadi misalkan bola dilempar kemudian jatuh, tidak kena tangkap, itu dihitung poin 1. Begitu. Dan kalau untuk permainan bola voli yang sesungguhnya itu gamenya sampai 25, ini dimodifikasi kemudian dipotong sampai 15 saja gamenya. Begitu. Mungkin ada. Terima kasih Bu Nelly sudah memberikan pertanyaan. Terus selanjutnya kami buka pertanyaan lagi. Monggo Bapak dan Ibu Guru ada yang mau menanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan. Oh, monggo Bu Kepala Sekolah. Dari tayangan tadi ya dapat dilihat memang modifikasi saya kira menarik ya untuk anak-anak seusia dini untuk mengenalkan bola voli. Cuman untuk metodenya tadi metodenya apa Pak Beni? Metode yang digunakan smash. Smashnya diganti dengan melempar. Ya, metode yang dipakai tadi yang senternya ada di siswa. Oh, apa namanya? SEM. SEM. Nah, jadi yang berpusat pada peserta didik. Nah, dengan program ini saya kira kita baru mendengar dari Pak Beni. Ini saya lihat sangat bagus sekali. Kira-kira untuk diterapkan di sekolah dasar, terutama di SD Gadan 3, itu bisa tercapai enggak ya? Menurut gambaran, nah, jadi bisa tercapai ya. Karena program ini adalah berkelanjutan. Berarti kita sama-sama baru merintis metode ini, mengenalkan metode ini. Saya berharap tidak hanya di PJOK, tapi bisa dikembangkan di kelas-kelas yang lain, pembelajaran atau bentuk ekstra yang lain. Karena ini saya kira merupakan sebuah kemampuan tingkat tinggi ya, termasuk hot anak-anak bisa menjadi atau memutuskan sesuatu. Itu luar biasa saya kira Pak Ben. Ya, memanajemen sebuah kegiatan. Itu merupakan program yang sangat cocok sekali mungkin untuk dikenalkan kepada anak-anak kita. Terima kasih Pak Beni untuk program ini. Sosialisasi ini secara tidak langsung memberikan gambaran kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa diterapkan bersama-sama. Mungkin itu saja Pak Ben. Jadi bisa ya kira-kira untuk dilaksanakan. Jadi tambahan Bapak Ibu. Jadi SEM itu tidak hanya diterapkan di olahraga, karena SEM ini bisa berkolaborasi dengan guru kelas. Sebetulnya SEM ini bisa diterapkan pada saat P5. Jadi anak-anak mungkin bisa menjadi mengawasi gambar yang mana yang bagus, seakan-akan menjadi jurinya, begitu. Dan kemudian juga bisa dilaksanakan, diterapkan pada saat apa namanya Bu? Kalau SMP itu kan ada yang namanya OSIS atau class meeting, itu kegiatannya. Bisa diterapkan pada saat gebyarnya, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Nelly dan Bu Esti. Untuk selanjutnya kami buka satu pertanyaan lagi, nggih. Monggo Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya Bu Ani dari guru kelas 1. Yang saya mau tanyakan, kan ini kan untuk jenjang untuk anak SD ya Pak, khususnya kelas besar. Apakah untuk ukuran lapangan itu sama dengan yang umum? Itu aja. Apa enggak dimodifikasi, mungkin diperkecil atau gimana? Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Tadi Bu Ani menanyakan tentang lapangan, bagaimana apa namanya ukurannya. Untuk ukuran yang namanya modifikasi itu boleh jadi menyesuaikan kondisi sekolahnya, begitu. Jadi tidak harus persis seperti lapangan yang sesungguhnya.
Ini lapangan yang ada di SD Kadang 3, untuk ukuran lapangan ini mini, Bu. Jadi tidak persis seperti ukuran aslinya. Kalau yang aslinya itu 6 12 panjangnya, kemudian lebarnya itu 6 meter. Begitu. Jadi boleh untuk dimodifikasi, menyesuaikan tempat atau lapangannya yang ada di sekolahnya masing-masing. Begitu. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Beni. Untuk selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ini saya kok masih muskil sedikit ya. Saya tanya sedikit Pak Beni ini. Saya lihat ini dari apa? Judulnya ini apa? Sangat seru sekali, menarik sekali. Ya, saya lihat ini dari sepak bola ya Pak Ben ya. Kalau sepak bola itu kan biasanya pakai kaki ya. Terus kan ada modifikasi bola tangan. Nah, itu peraturannya atau mainannya itu kalau bola tangan, kalau mengenai kaki itu handsball ya. Nah, kalau semisal ini pertanyaan saya, kalau bola voli biasanya pakai serven, terus smash, itu boleh diganti dengan dilempar. Apakah boleh voli pakai kaki, terus pakai kepala, pakai pantat atau apa dan lain sebagainya, itu apakah boleh Pak Beni? Monggo bisa dijelaskan. Baik Pak Anas, barusan Pak Anas bertanya tentang apa namanya permainan yang dimodifikasi seperti permainan sepak bola ya. Kalau sepak bola, kalau kena tangan, handball. Kalau apa namanya, kalau bola voli, kalau misalkan pakai kaki itu bagaimana? Kalau untuk bola voli, pakai kaki itu nggak apa-apa. Jadi tidak ada yang seperti sepak bola, handball atau apa kalau kaki? Sikil misalkan. Hand sikil misalkan ya. Jadi nggak ada ya Pak Anas. Jadi nggak ada. Yang namanya modifikasi itu aturan tidak baku Bapak Ibu. Begitu. Jadi yang baku adalah peraturan kalau misalkan menggunakan peraturan yang sesungguhnya. Itu harus baku, harus sesuai dengan peraturannya, begitu. Kesepakatan. Begitu. Jumlahnya sama ya? Jumlahnya tidak harus, Bu. Oke, kalau bola voli yang sesungguhnya itu kan 6. Kita bisa 4 kalau mini, bisa 5, begitu. Oke. Oke. Sebetulnya bisa kami mengangkat permainan seperti bola tangan yang sudah disebutkan sama Pak Anas. Mungkin untuk rencana ke depannya, untuk tantangan ke depannya menambah permainan lagi. Kemudian supaya kelas kecil juga ikut serta dalam permainan ini, dalam SEM ini, bisa mungkin nanti menambah permainan modifikasi. Maksudnya modifikasi permainan tradisional. Begitu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Jadi itulah yang disampaikan oleh Pak Beni, sekaligus pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru sudah dijawab dengan Pak Beni. Mungkin itu saja ya Pak Beni ya. Selanjutnya yaitu doa beserta penutup akan disampaikan oleh yang bertugas. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita akhiri kegiatan ini, semoga kegiatan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Marilah kita berdoa, dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Pak Hendi. Dengan ditutupnya dengan pembacaan doa, akhirnya selesai juga kegiatan presentasi PKG PJOK yang disampaikan oleh Pak Beni. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.